Puji Tuhan, haleluya, luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Saat pagi hari ini kita kembali boleh memuji Tuhan, berkumpul boleh mengagungkan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita memasuki ruang ibadah kita. Dan kita angkat pujian, ku naikkan syukur padamu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selalu katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah
Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kesempatan saat pagi hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk boleh bersorak-sorak tanda syukur kami. Tanda kami boleh mengasihi Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan mengalir dalam setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau beracara. Mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah kebesaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdiri. Kita akan nyanyikan pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Bersyukur dan kita angkat pujian. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Saya persilakan jemaat. Haleluya. Terima kasih Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas
sudah naikkan. Sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk menantikan firman Tuhan, kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu. Bermazmur
puji dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa bersekutu di hadapan-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi mau-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan baru dalam kehidupan kami, sumber jawaban dalam kehidupan kami ya Bapa. Terus berikan kami hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengerti setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan hanya Engkau saja yang berkata-kata dalam kehidupannya ya Bapa. Dan hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu ya Bapa. Kami Tuhan umat-umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan kami membuka hati kami supaya setiap benih firman-Mu benar-benar tertabur di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami pakai semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat pujian-pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kita sudah buat bagi Tuhan lewat ibadah ini, penyembahan, pujian kepada Dia, itu menjadi satu kesukaan Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak hal yang mungkin sedang kita alami dalam hidup ini. Saya tidak tahu keadaan saudara saat-saat ini. Mungkin saudara sedang menghadapi satu tekanan yang begitu berat, menghadapi beban-beban hidup yang begitu berat, ya. Seolah-olah sepertinya sudah tidak sanggup lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, memang kita tidak akan lepas dengan persoalan, tidak akan lepas dengan masalah dalam dunia ini, sebab kita masih ada di dunia ini, ya. Kecuali kalau kita sudah ada di sorga, ya, berbeda, ya. Kalau di sorga sudah tidak ada air mata lagi di sana, tidak ada tangisan lagi di sana. Ya, penuh pujian, penuh kesukaan, ya. Kalau ada di sorga, selama kita masih ada di dunia ini, segala sesuatu kemungkinan itu masih bisa kita alami untuk menghadapi beban, persoalan, masalah, ya. Mungkin juga sakit penyakit, ya, saudara. Seringkali mungkin tidak kita harapkan itu datang, kita tidak nantikan itu masalah datang. Tetapi inilah kita sebagai manusia yang memang masih hidup di dunia ini. Kita enggak lepas dari persoalan, tidak lepas dari masalah. Sekalipun kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun kita dikatakan sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, ya, bukan berarti tidak lepas dari masalah, bukan berarti bebas dari persoalan. Tetapi kita percaya bahwa kalau toh kita menghadapi masalah, ya, ada jalan keluar bersama dengan Yesus. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menyanggupkan kita bisa menghadapi setiap persoalan yang harus kita hadapi. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya kita juga perlu mengerti, ya, bedanya orang hidup oleh iman dengan orang yang tidak hidup dengan iman. Bagaimana orang hidup dengan iman, dia akan punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Sebab memang kita ini adalah orang yang hidup karena percaya saja.
Puji Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya satu kelebihan yang hebat. Manusia ada keterbatasan. Satu saat ada titik yang menunjukkan bahwa kita itu gak sanggup, gak bisa lagi. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar kembali firman Allah. Mungkin ayat-ayat ini sering kita sudah dengar, ya. Tetapi saya yakin firman Allah selalu baru setiap waktu bagi orang yang merindukan firman Allah. Puji Tuhan. Mari kita lihat dulu dalam 2 Korintus. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Ayat ini berkata, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berarti saudara, ya, ada hidup yang karena percaya, hidup yang hasilnya karena percaya, ada juga hidup yang hasilnya karena melihat saja. Ya. Sebab di sini dikatakan hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Berarti ada 2 macam hasil dari hidup yang percaya dengan hasil hidup yang melihat saja. Ada beberapa contoh dari kebenaran firman Allah di dalam Alkitab, ya. Bagaimana ya melihat contoh-contoh ini, ya. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 12. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka itu dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Saudara dikasih oleh Tuhan, coba kita melihat contoh di sini. Bagaimana dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu Yesus mencobai murid-muridnya, berkata, "Di mana ya ada tempat roti untuk beli?" Walaupun Yesus tahu, ya, bahwa akan terjadi sesuatu di luar keterbatasan manusia kalau kita percaya. Tapi apa yang dikatakan oleh murid-muridnya, baik Filipus dan sebagainya, "Dari mana guru
sudah malam begini mau cari roti sebanyak itu. Dikatakan orang laki-laki saja 5.000 di situ. Ya. Mau beli roti dengan waktu yang mepet. Kadang-kadang kita kalau ada kebutuhan mendadak mau beli dengan cepat, aduh nggak bisa, mesti pesan dulu, ada waktu untuk mesan. Karena harus persiapan. Karena murid-murid melihat dengan mata, melihat dengan keadaan memang seperti itu. Lalu dikatakan, kalau toh ada tempat rotinya, berapa duit yang dibutuhkan untuk 5.000 orang? 200 dinar saja nggak cukup untuk mereka. Sebab murid-murid melihat dengan mata, tidak melihat dengan percaya. Tadi saya katakan ada hasil hidup yang karena percaya, hasil yang hidup karena melihat saja. Murid-murid melihat saja dengan pandangan mata, tidak mungkin. Itu enggak mungkin. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak memandang secara manusia, secara melihat saja. Tetapi Yesus belajar melihat dengan iman bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi. Ya, yang terbatas akan terjadi kalau seseorang percaya. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan perlu hidup oleh iman. Nah saudara, dan apa yang dikatakan? Ya, lalu muridnya berkata, ya ada di sini seorang anak yang memiliki ya cuma beberapa potong roti, cuma berapa ekor ikan. 5 roti dan 2 ikan, 2 ekor ikan. Tapi apa bisa untuk 5.000 orang makan? Seringkali dalam perjalanan hidup kita ya sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan, seringkali kita juga mencoba hidup dengan melihat saja. Tidak hidup dalam iman, tidak hidup dalam percaya. Sehingga ucapan kita juga berbeda. Seperti murid-murid ini, mana mungkin kita bisa hidup dengan seperti ini? Mana mungkin kita bisa selesaikan persoalan ini? Terlalu berat, tidak mungkin. Itu yang seringkali keluar dari ucapan mulut kita. Karena kita tidak hidup dengan iman, tidak hidup dengan percaya. Ya, saudara. Lalu murid-murid berkata, ya cuma ada roti ini segini. Lalu Yesus berkata, mana ambil. Murid-murid lupa bahwa walaupun itu terbatas, cuma 5 ya ketur roti dan 2 ikan. Kalau ada di tangan Yesus akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Akan terjadi satu mujizat yang tidak mungkin akan terjadi. Dan benar waktu Yesus mengambil itu ya yang terbatas sekalipun. Dan Yesus mengucap syukur dikatakan. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti itu. Dan membagi-bagikan kepada mereka. 5.000 orang laki-laki semua makan. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan sisa-sisanya supaya tidak terbuang. Mengapa dicatat? Harus sisa, ada sisa 12 bakul dikatakan. Setelah mereka makan puas dengan roti dengan ikan, mereka sudah makan puas tetapi masih ada sisa 12 bakul. Menunjukkan bahwa di tangan Yesus yang terbatas menjadi tidak terbatas. Kalau kita mau belajar hidup dengan percaya, hidup dengan iman. Jangan hanya hidup karena melihat. Murid-murid memberikan satu contoh, hidup hanya melihat. Sehingga itu terbatas bagi dia, gak mungkin itu. Dan apa yang terjadi? Saya yakin itu mungkin akan mencelikkan mata murid-murid. Yang tadinya berkata, mana mungkin, mana bisa mereka bisa makan begini. Suruh pulang aja Yesus. Maksudnya gak usah repot-repot, persoalan ini gak mungkin bisa kita atasi. Mau ambil pintas. Lupa murid-murid, seharusnya dia harus menggunakan imannya. Bahwa ada Yesus di depan mereka. Kalau ada Yesus, apa yang tidak mungkin bisa mungkin. Di tangan Yesus akan menjadi satu perubahan yang terbatas akan menjadi tidak terbatas. Saudara,
Mari kita mau belajar hidup karena percaya. Ayat ini berkata, kami hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Kalau kita terus hidup karena melihat, akan terjadi satu keterbatasan-terbatasan yang kita hadapi di situ. Dan akan membuat kita menjadi syok, membuat kita putus asa, membuat kita rasanya enggak lagi berdaya hidup ini. Lelah, capek. Seringkali kita mendengar orang berkata, enggak sanggup lagi. Rasanya sudah enggak ada kekuatan lagi. Saya bisa percaya kalau orang menghadapi seperti itu, ya. Saya percaya apa yang dikatakannya memang tidak sanggup lagi. Sebab beban begitu berat, memang kita terbatas, kita tidak akan sanggup menghadapinya. Tapi kita harus melatih diri. Kita harus bangkit. Kita harus bangkitkan iman kita. Bahwa kita hidup itu karena percaya. Mari kita tetap percaya. Walaupun kita harus menghadapi fakta, kenyataan, tekanan hidup yang begitu berat. Tapi kita harus coba bangkit. Haleluya. Bangkitkan iman ini. Sebab kalau ada di tangan Yesus segala sesuatu bisa menjadi luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ada satu contoh lagi di dalam Alkitab. Dalam Kejadian 22. Kejadian 22. Ayat 17 sampai ayat 13. Ini cukup panjang tapi perlu kita baca supaya mengerti ceritanya. Kejadian pasal 22 mulai dari ayat 7 sampai ayat 13. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." "Anakku," demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kalau baca ayat ini saudara, rasanya ikut sedih ya. Rasanya perasaan ikut sedih. Sebab kalau kita tahu ceritanya bahwa Abraham untuk dapat anak Ishak ini gak gampang ya, gak gampang. Dengan usia yang sudah lanjut, yang tidak mungkin dia punya anak lagi, dan istrinya juga Sarah seperti itu. Sudah tidak mungkin punya anak, tetapi sekarang punya anak karena mujizat dari Tuhan, dan sekarang harus dipersembahkan kepada Allah. Anak satu-satunya yang didapat dengan sulit. Tetapi Abraham mencoba, dia meletakkan dirinya dalam posisi bahwa dia ingin hidup di dalam percaya. Bukan hidup karena melihat, tetapi dia mau coba hidup karena percaya. Dia tahu segala sesuatu yang ada dalam tangan Yesus. Apa yang menurut dia terbaik itu akan terjadi, kata Abraham. Abraham tidak tanggung-tanggung. Bayangkan saudara, gak sedihnya ayah waktu jalan bersama Ishak, anak yang didapat dengan sulit. Di sampingnya membawa itu ya kayu untuk di pembakaran nanti yang akan membakar anaknya.
ikut bersama-sama. Lalu anaknya bertanya, "Bapak," mungkin cara ngomongnya anak itu bagaimana nggak tahu, ya. Tapi ayat ini berkata, "Bapak, di sini sudah ada kayu untuk membakar, tetapi mana yang mau dibakar? Dombanya mana?" Coba kalau kita meletakkan diri kita seperti Abraham, yang dia tahu yang akan naik di atas bakaran itu adalah anak yang bertanya ini. Darah dagingnya dia, yang saya yakin dia cinta, dia sayang, dapatnya susah. Dan menjadi keturunannya dia nanti. Dia tahu bahwa yang akan dibakar itu Ishak anaknya. Tapi Abraham mencoba tetap berada, meletakkan dirinya, hidup karena percaya. Dia berkata kata-kata yang diucapkannya menunjukkan bahwa kata-katanya adalah orang yang hidup karena percaya. Dia tidak berkata, "Aduh, nanti kamu loh, gimana ya Bapak ya, kalau kamu nanti pergi Bapak pasti sedih." Enggak. Abraham berkata, "Anakku, nanti Allah yang akan menyediakan." Ya. Ini satu contoh perkataan dari orang yang coba untuk belajar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan benar saudara, Abraham siapkan itu, tugunya untuk membakar anaknya. Dan setelah diletakkan itu kayu semua, lalu diangkat Ishak dan diikat, ditaruh di atasnya. Lalu dia angkat itu pisaunya, ya, atau apa tadi dikatakan di situ, ya. Lalu Abraham menoleh, setelah kita sekarang, lalu dikatakan sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menjembelih anaknya. Pisau. Dia angkat itu, tidak main-main Abraham. Dia benar-benar lakukan itu karena dia benar-benar ingin hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau dia belajar hidup hanya karena melihat saja, runtuh imannya dia. Dia akan berkata, "Aduh enggak lah. Sudah biarin, Tuhan mau marah mau bagaimana, saya mati gak apa-apa, masuk neraka gak apa-apa. Tapi saya gak tega mau nyembelih anakku sendiri." Mungkin Abraham akan berubah seperti itu, tapi tidak. Abraham tetap angkat, tidak main-main. Dia akan benar-benar sembelih. Tapi ada tangan malaikat yang Tuhan suruh untuk menahan. Allah berkata, "Sekarang aku tahu." Ya. Satu perkataan Allah yang menyejukkan hati, memberikan satu harapan, makin teguh imannya Abraham. Abraham makin semangat dalam hidup ini, bahwa berjalan dengan iman itu, hidup bersama dengan Tuhan dalam iman itu adalah satu keindahan. Dia mendengar suara dari langit, dikatakan di ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini perkataan yang menghibur Abraham, yang membuat dia makin kuat menghadapi tantangan apapun di dunia ini. Sebab tantangan yang berat dia sudah bisa lalui. Dan dia melihat mujizat terjadi. Dan mendengar suara Allah berkata, bukankah itu satu kekuatan baru yang Abraham terima? Tidak membuat dia menjadi syok, tidak membuat dia menjadi hancur. Tetapi justru di tengah-tengah dia menghadapi persoalan yang berat. Dan dia mencoba untuk tetap hidup karena percaya. Dan justru itu membuat dia semakin semangat hidup. Membangkitkan satu sukacita, membuat semangat baru bahwa melangkah ke depan, persoalan apapun yang dia harus hadapi seberat apapun, dia tidak takut lagi karena dia sudah lalui itu. Dan benar, mujizat terjadi. Lalu dikatakan ayat 13, saya bacakan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Cara logika saudara, mustahil untuk dapat itu domba.
Tiba-tiba itu tanduknya tersangkut di belukan di belakang Abraham. Kalau bukan tangan Allah yang bekerja, bukan karena Tuhan yang menyediakan itu domba. Karena Abraham mencoba hidup karena percaya. Allah yang bertindak sekarang, Allah yang ngerjakan sekarang, Allah yang buat skenario sekarang dengan indah. Tiba-tiba seekor domba Allah utus ke sana. Jadi anaknya diangkat kembali, Ishak gak jadi dibunuh. Dia ambil domba itu, pengganti anaknya. Menunjukkan bahwa di tangan Allah, kalau kita mencoba untuk hidup karena percaya, akan terjadi sesuatu yang tidak terbatas, saudara. Haleluya, haleluya. Ya, artinya dapat menembus satu keadaan yang tidak mungkin sekalipun. Mungkin itu bisa menembus alam sekalipun, bisa menembus waktu sekalipun, bisa menembus kebiasaan-kebiasaan yang secara manusia tidak mungkin. Tapi kalau hidup karena percaya, dapat menembus hal-hal itu. Kita bisa menembus hal-hal yang tidak mungkin. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lewat pengalaman seperti ini, biarlah kita juga mau belajar seperti Abraham. Sekalipun seberat apapun beban yang kita hadapi, mari tetap hidup karena percaya. Haleluya. Ya. Jangan karena melihat. Kalau karena melihat kita menjadi terbatas. Sampai di situ saja gak mungkin seperti murid-murid berkata. Tetapi hidup karena percaya. Yang tak terbatas menjadi luar biasa di dalam tangan Tuhan. Ya, saudara, yang terbatas akan menjadi tidak terbatas. Puji Tuhan. Lalu saudara, mengapa manusia itu dapat hidup oleh percaya? Ya, mengapa manusia bisa hidup oleh percaya? Jangan lupa, maaf bicara saudara, manusia itu berbeda dengan guguk. Berbeda dengan binatang. Manusia itu punya roh. Tetapi binatang itu tidak punya roh. Tapi manusia itu punya roh yang datang dari Allah. Itu bedanya. Jadi saudara, mengapa manusia dapat hidup oleh percaya? Sebab manusia itu punya roh Allah di hidupnya. Ini yang membedakan, ya saudara, antara manusia dengan binatang. Semua manusia itu punya kemampuan untuk percaya kepada Allah. Sebab ada roh Allah yang ada di hidupnya. Maaf bicara, kalau binatang gak bisa percaya kepada Allah. Sebab tidak ada roh Allah di dalam mereka. Jadi siapapun manusia, karena di dalam manusia itu ada roh Allah, maka semua manusia itu bisa percaya, bisa hidup karena percaya kepada Allah. Jadi gak ada alasan, yang bisa hidup percaya itu cuma orang-orang itu. Gak semua manusia bisa. Sebab punya roh Allah. Ya. Sebab memiliki benih iman di dalam hidupnya. Ada roh Allah di hidup kita. Jangan lupa saudara. Sebab itu seringkali diingatkan, hati-hati dengan hidup ini. Ya. Sebab roh Allah ada di hidup kita. Kita memiliki roh Allah, jadi ada benih iman di situ. Kalau sudah ada benih iman di situ, maka manusia yang mau percaya, ada kemauan mau percaya, mau hidup percaya, maka iman itu akan tumbuh. Benih itu akan muncul sebab sudah ada benihnya dalam hidup manusia. Beda dengan anjing, enggak. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan benih itu akan tumbuh di hidup orang percaya, di hidup orang benar. Jadi membutuhkan hidup yang benar. Apa yang dimaksud dengan orang benar? Ya, coba kita lihat dulu Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Habakuk
pasal yang kedua, ayat yang keempat. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi jangan lupa, iman itu, percaya itu akan tumbuh di hidup orang yang benar. Dikatakan oleh ayat ini, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Puji Tuhan. Artinya saudara, ya, orang benar artinya orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang-orang yang hidup dan berjalan di dalam kebenaran, itu orang benar. Orang yang hidupnya sudah dibenarkan. Mengapa harus dibenarkan? Ya, mengapa harus orang itu hidupnya harus dibenarkan? Memang manusia itu diciptakan, dikatakan dengan benih percaya. Tadi saya sudah katakan manusia diciptakan dengan benih percaya. Tetapi sebab dosa, maka benih itu hilang. Benih itu menjadi rusak. Benih percaya itu menjadi kabur karena hidup dalam dosa manusia itu. Walaupun manusia diciptakan dengan benih percaya, tetapi karena dosa, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Maka benih itu menjadi kabur sekarang. Benih itu menjadi rusak, menjadi hancur, menjadi hilang. Nah saudara, maka perlu dibenarkan, perlu lahir baru. Dengan apa kita bisa lahir baru? Dengan apa kita bisa percaya lagi, bisa tumbuh iman ini? Seperti Roma katakan, coba kita lihat dulu Roma. Ini kita sudah bicara tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, yang sudah mengakui bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib sebab menebus dosa kita. Saya tidak membahas ke arah itu dulu, tetapi saya mau bicara hanya di soal kebenaran ini. Coba kita lihat Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Benih itu supaya tumbuh kembali mendengar firman. Dengan dengar firman kita tumbuh lagi benih itu, sebab di dalamnya sudah ada benih. Haleluya. Walaupun sudah kabur, sudah rusak karena jatuh dalam dosa, tapi perlu dibenarkan karena percaya firman, mendengar firman, imannya tumbuh. Coba kita lihat Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Puji Tuhan. Firman Allah adalah kebenaran. Kita perlu dikuduskan dengan firman-Nya. Dikuduskan kembali, dibenarkan kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, kita juga perlu mengerti, perlu tahu bahwa Allah itu hanya dapat dihubungi dengan percaya. Amin. Kalau engkau ingin menghubungi Allah, dalam di tengah-tengah kehidupan ini menghadapi persoalan masalah, ingin menghubungi Allah. Menghubungi Allah itu caranya hanya dengan percaya. Puji Tuhan. Kalau engkau tidak pelihara iman untuk tetap percaya, maka sulit untuk menghubungi Allah. Bisa menghubungi Allah hanya dengan percaya. Iman akan tumbuh kalau mendengar firman. Haleluya. Puji Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Jadi kalau ingin menemui Allah, ingin bertemu dengan Allah, hanya lewat percaya. Orang berkata mungkin, oh kalau mau jumpai Allah harus kaya dulu, harus punya kedudukan. Bukan. Cuma kalau punya percaya, siapapun dia. Mau kaya, mau miskin, mau sederhana, punya kedudukan, tidak punya kedudukan. Kalau dia orang yang percaya, yang sudah dibenarkan dan dia mau percaya, dia bisa berjumpa dengan Allah. Bisa bertemu dengan Allah. Bisa menghubungi Allah kapan saja. Tengah-tengah menghadapi persoalan, datang temui dia. Hanya dengan percaya menjumpainya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Adam dan Hawa hidup di Taman Eden oleh percaya. Ya, oleh percaya. Sehingga mereka hidup di situ bahagia, bukan? Mereka tidak ada lagi mungkin satu beban dalam hidupnya. Mau makan apa ada tersedia, semua buah-buah boleh dimakan kecuali satu dikatakan. Mereka hidup bahagia di situ. Karena mereka hidup dengan percaya. Mereka sukacita. Gak ada sesuatu yang merusak, mengganggu tubuhnya dia, menyakitkan. Semua aman, semua nyaman, semua menjadi baik. Waktu Allah menciptakan mereka di Taman Eden. Karena mereka hidup karena percaya. Ini awalnya. Ya. Dan saudara, mereka juga tidak kekurangan. Mau makan apa, kapan buah apa itu semua disediakan. Gak berpeluh lagi untuk cari itu. Gak harus bekerja berat. Adam tinggal makan, bahagia, mereka sukacita saat mereka hidup karena percaya. Tetapi karena mereka melanggar, ya, firman Allah berkata, mereka melanggar firman Allah. Adam dan Hawa menjadi tidak percaya lagi, ya. Kehilangan kekuatan untuk tetap percaya. Sebab apa? Mereka sudah melanggar firman Allah. Allah berkata jangan makan ini. Percaya kepada iblis, kepada ular tadi sebagai lambang iblis. Dia melanggar firman sehingga hilang percayanya. Adam tidak lagi hidup dalam percaya. Dan itulah keadaan kita sekarang sebagai keturunannya. Karena hidup dalam dosa. Sehingga sukacita yang seharusnya semua disediakan hilang itu. Karena melanggar firman. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi oleh anugerah Allah kita dibenarkan oleh firman Allah. Allah ingin pulihkan kita kembali supaya kita bisa hidup karena percaya. Dan kita akan menikmati kembali sukacita yang hilang. Kita akan bahagia kalau kita hidup benar. Hidup karena percaya. Tuhan sediakan keperluan kita. Kita lihat ada jalan keluar bersama Tuhan bagi orang-orang yang dibenarkan kembali dan hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, hidup oleh percaya itu, ya, artinya hidup yang tidak terbatas. Amin. Tidak dibatasi oleh ruang waktu, tidak dibatasi dengan jarak, tidak dibatasi dengan apapun oleh alam ini. Tidak terbatas hidup orang yang hidup karena percaya. Hidup orang yang karena percaya artinya berada dalam suasana rohani. Amin, amin saudara. Hidup dalam suasana rohani. Itu yang membuat tubuh jiwa roh kita ini menjadi sukacita. Ada sejahtera, ada ketenangan. Bukan damai yang dibuat oleh dunia yang cuma sementara. Tetapi terpancar dari dalam diri kita. Keluar sukacita, damai, bahagia. Karena hidup karena percaya. Haleluya. Hidup oleh percaya artinya juga dihubungkan dengan kebenaran. Yang dihubungkan dengan kebenaran. Hidup ini terus harus hidup dalam kebenaran. Bukan hidup semaunya sendiri, tetapi hidup dalam kebenaran. Hidup karena percaya artinya selain hidup dihubungkan dengan kebenaran, juga hidup yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang melawan kehendak Tuhan kita tinggalkan. Tapi hidup berkenan kepada Allah. Selain itu, hidup oleh percaya artinya berjalan bersama dengan Allah. Kalau kita berjalan bersama Allah, apa yang kita anggap Allah tidak sanggup lakukan. Langit dan bumi ini dan seluruh isinya adalah ciptaan Dia.
Kita juga adalah ciptaan Dia. Semua Dia yang punya, semua Dia yang menciptakan, semua ada dalam kekuasaan Dia. Kalau Dia bersama dengan kita, apa yang kita anggap Allah tidak sanggup lakukan. Semua ada dalam kendalinya Allah. Alam pun ada dalam kendalinya Allah. Kalau Allah berkata kepada angin ribut, tenang engkau, seketika tenang. Apa yang tidak tunduk kepada Allah, sebab semua adalah ciptaannya. Haleluya. Hidup oleh percaya, artinya saudara, berharap dan bergantung kepada Allah. Hidup ini berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah sepenuhnya. Saya percaya seperti Abraham. Dia tidak memikirkan lagi nanti masa depannya gimana, nanti istrinya Sarah kalau nangis-nangis gimana, kalau anaknya dipotong sama dia, dipersembahkan kepada Allah, bagaimana menghadapi anaknya nanti, istrinya nangis-nangis, bagaimana dirinya nanti sedihnya. Dia gak mau pikirkan hal-hal yang di luar itu, tetapi dia mau pikirkan, saya bergantung kepada Allah. Dan itulah yang Allah atur dalam hidup Abraham. Abraham tidak perlu menangisi anaknya yang mati, tetapi justru membuat sekarang tambah semangat hidupnya. Persoalan boleh datang lebih berat dari ini, tapi aku tahu kalau aku hidup karena percaya, aku akan bisa lalui bersama dengan Dia. Justru membangkitkan satu semangat baru. Ya, tidak membuat hancur. Berapa banyak orang menghadapi masalah makin hancur, hancur tanpa tidak bisa berkutik apapun. Iblis senang di sana karena dia tahu sudah menjatuhkan orang ini. Tidak punya harapan lagi. Tapi kita harus bangkit sebab ada harapan di dalam Yesus. Sebagai ayat terakhir, Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi cuma kuncinya percaya. Ya, itulah hidup kita, saudara. Kuncinya cuma percaya. Hidup kita itu adalah hidup yang karena percaya, bukan karena melihat. Itu kuncinya, ya cuma percaya. Haleluya. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak menghadapi masalah, pasti. Yang satu begini, cuma berbeda satu sama lain. Tetapi semua orang punya persoalan. Semua orang punya masalah, cuma berbeda-beda satu sama lain. Tetapi tidak akan membuat kita menjadi hancur masalah yang kita hadapi. Justru itu akan membuat pengalaman, membangkitkan kembali semangat baru. Karena kita sudah melihat mujizat terjadi saat kita hidup percaya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara yang mengikuti ibadah online ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata sekalipun, aku mau percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Aku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata
percaya ada di dalam tangan Tuhan. Yang terbatas menjadi tidak terbatas. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Haleluya. Amin Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangkitkan iman kembali yang lemah. Bangkitkan yang sudah mulai, oh Tuhan, berputus asa karena beban yang berat. Bangkitkan imannya kembali. Karena kami mendengar firman Allah, iman kami akan tumbuh kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lembah air mata aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Satu kali lagi katakan lagu ini, haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, haleluya. Aku percaya, aku percaya, haleluya. Lewati lembah air mata aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. 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 Engkau ada di tengah-tengah orang-orang yang sedang berputus asa. Engkau ada di tengah-tengah orang-orang yang rasanya sudah tidak sanggup lagi berdiri menghadapi persoalan yang sedang dialami. Tuhan, Engkau hampiri mereka. Bangkitkan imannya kembali. Bangkitkan pengharapannya untuk tetap belajar hidup dalam percaya. Tidak hidup karena melihat. Sehingga membuat keterbatasan-keterbatasan yang dilihatnya. Tolong Tuhan, Engkau tahu persoalan yang sedang dialami seberat apapun yang dialami oleh anak-anak Tuhan saat-saat ini. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh menghampiri Allah dengan percaya. Dengan hidup kebenaran yang datang dari Tuhan. Hidup yang sudah dibenarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tolong kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan, berikan harapan di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus, bilur Yesus cukup menyembuhkan segala penyakit apapun. Persoalan masalah keuangan, masalah rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, apapun yang sedang dialami, omset dalam pekerjaan belum terpenuhi. Oh Tuhan, kesukaran untuk biaya sekolah, apapun masa depan yang sepertinya suram. Tuhan, Engkau tolong, bangkitkan imannya kembali untuk terus belajar hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Terima kasih Bapa, Engkau tolong, Engkau sanggup memulihkan keadaan apapun. Engkau dapat pulihkan rumah tangga yang hancur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik seluruh usia dari jemaat GPDI Bethlehem khususnya, dan semua yang mengikuti ibadah online ini, siapapun dia, di usia mereka masing-masing. Ada yang sudah usia lanjut, baik Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, Engkau tetap sehat-sehatkan mereka, bangkitkan terus imannya, berikan kesempatan untuk berkumpul berkembali dalam ibadah bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dari anak-anak balita sampai anak-anak sekolah minggu, baik anak pemuda, remaja, yang kuliah, yang bekerja, oh Tuhan, para kaum dewasa, semua ada perlindungan Tuhan. Tuhan tolong mereka, ya ibu-ibu yang sedang mengandung bayi bersama janinnya sehat, tumbuh sehat, pada waktu melahirkan Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang mungkin sedang keluar kota, ada yang karena pekerjaan, ada yang karena kuliah di sana, di luar negeri, dimanapun, baik yang bekerja, yang berpergian, semua dilindungi Allah. Yang merencanakan berpergian dalam minggu ini, Tuhan lindungi pulang pergi dengan selamat. Apa yang dikerjakannya berhasil karena Tuhan, karena percaya. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, baik yang merindukan keturunan dalam rumah tangga, Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau kiranya, oh Tuhan, tambahkan imannya terus untuk melihat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Engkau tolong mereka semua, baik juga pemerintahan Indonesia, bangsa dan negara kami, selamatkan mereka, tolong mereka yang dalam keadaan berduka karena musibah apapun Tuhan, tolong hiburkan mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang beribadah dimanapun berada, gereja-gereja yang dilarang, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa kalau ada yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Engkau berkati mereka dengan panjang umur, sehat, rumah tangga yang bahagia dan penuh sukacita Allah di dalam nama Yesus. Yang perjalanan besok akan pulang atau sebentar akan pulang ke tempat daerahnya, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun di darat, di udara, Engkau melindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati yang sudah melayani dalam ibadah online ini dalam keterbatasan. Tuhan berkati mereka yang sudah melayani, baik mereka yang sudah memberi untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang menggalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah kami di tempat ini hari Minggu jam 8 pagi. Setiap jam 8 pagi. Tuhan memberkati.